Dan kita mulai ya. 3, 2, 1. Ya, silakan. Kita akan mulai lagi. Saya mau perkenalkan Bapak Sukirno. Pak Sukirno dari Jakarta ya, dari Jakarta. Iya. Ini teman-temannya banyak nih Pak Sukirno, ini pendukungnya ada Kak Maya, Kak Ibu Ratna dan sebagainya ya. Silakan, silakan Pak Sukirno. Saya juga sudah bisa share, jadi Pak Sukirno bisa share apa aja yang mau di-share. Oke, baik. Ya, thank you Pak, thank you. Ya, saya nanti akan share beberapa gambar itu saja. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian semuanya, shalom, selamat pagi dan Shalom, selamat Pak. malam buat yang ada di Amerika sana. Ya, mari kita berdoa untuk sharing kita sebentar ya. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan beri, siapkan buat kami semua untuk kami boleh bersama-sama belajar dari Roh Kudus. Kami minta Roh Kudus boleh pimpin kami semua, tuntun kami semua sehingga apa yang dibagikan pada hari ini sungguh-sungguh berasal daripada pewahyuan Roh dan boleh jatuh ke tanah yang subur sehingga jadi berkat buat kami yang nantinya kami akan jadikan berkat bagi orang lain. Terima kasih dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, maka sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian, seperti tadi saya sampaikan, saya ini lahir dan besar di kota Pontianak. Kakek saya berasal dari kota Singkawang. Papa saya sekarang sudah berumur 95 tahun. Ya, sampai tahun lalu, sampai 2-3 bulan lalu masih aktif sekali, masih buka toko di Pontianak. Jadi saya masih bolak-balik ke Pontianak dan ke Bengkayang, kemudian kadang-kadang mampir Singkawang hanya buat makan bakmi hengki. Oke, ya. Kegiatannya ke sana cuma buat makan aja, bukan buat berdoa. Kurang rohani. Kapan terakhir ke Singkawang, Pak? Tahun lalu, Pak. Oh, tahun lalu. Tahun lalu, ya. Tahun lalu mampir karena ke Bengkayang itu, Pak, untuk kita punya program di sana. Baik, saya akan bagikan sesuatu dari firman Tuhan. Dia belikan dari Yosua pasal yang ketiga, ayatnya adalah 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oke, saya bacakan ya. Yosua pasal 3, 1 sampai 4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4 itu fokus kita pada hari ini. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta. 2.000 hasta itu kalau kita kali-kalikan kira-kira 900 meteran, kira-kira gitu ya. Panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudara sekalian, dari waktu ke waktu dalam perjalanan hidup seseorang, dia akan menghadapi suatu situasi di mana dia harus memasuki satu era baru dalam hidupnya, dan dia tidak tahu dia harus bagaimana. Pada tanggal 21 April tahun 96, itu hari Minggu, saya sedang ada di Singapura. Waktu itu saya jualan kayu. Saya jualan kayu cendana. Dan kalau hari Minggu itu saya pergi ke satu gereja namanya FCBC. Pendetanya namanya Lawrence Kong. Nah, saya sudah ke sana selama bertahun-tahun tiap kali saya ke Singapura. Hari itu pendeta Kong khotbah, ini bayangkan ini khotbah tahun 96. Saya masih ingat khotbahnya. Ya, khotbah tentang panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Dia mengatakan, Tuhan, kalau panggil seseorang itu 3N. Leave your net, leave your nest, do it now. 3N, net, nest, now. Ya, tinggalkan jalamu, tinggalkan sangkarmu, lakukan sekarang. Ya.
Ketika dia lagi khotbah itu, saya mendadak merasa saya dengar suara yang bilang begini sama saya. 3 bulan dari sekarang, kamu akan berhenti kerja, kamu akan ikut aku, jadi hambaku. Saya nggak pernah dengar-dengarin kayak gitu-gitu. Jadi saya cuekin aja, saya pikir heran aja. Oke, saya terusin dengar khotbahnya. Habis khotbah, pendeta Kong itu ngajak kita nyanyi. Jadi itu bioskop di Singapura itu bioskop dibeli dijadiin gedung bioskop. Jadi ada lotengnya. Saya di loteng kira-kira 1.000 orang hadir. Lalu saya karena pengen angkat tangan gitu, saya ke gang. Di gang saya berlutut, kemudian saya menyembah Tuhan, nyanyi. Sementara sedang menyanyi, saya dengar lagi suara yang sama. 3 bulan dari sekarang, kamu akan berhenti pekerjaan ini dan kamu akan ikut aku jadi hambaku. Nah, waktu itu karena dengar 2 kali, saya pikir mungkin ini yang namanya suara Tuhan. Mungkin. Jadi saya bilang begini, ini kerjaan enak. Ya, kerjaan saya itu enak karena saya kerjanya itu cuma ke Singapura sebulan sekali, buka gudang, ngecek kayunya masih ada, terus kemudian saya buka cek, bayar sewa gudang, itu aja kerjaan saya. Dan saya dibayar lumayan gede gajinya. Jadi ngapain saya mesti berhenti? Kerjanya enak kok. Pelayanan, kapan-kapan juga bisa. Lagi saya ngomong gitu, mendadak pendeta Kong di depan sana, bilang begini, stop singing, berhenti nyanyi, berhenti nyanyi. Di sini ada satu orang, sedang diajak bicara sama Roh Kudus, suruh berhenti kerja. Mana orangnya? Nah, apa suruh pikir? Saya langsung angkat tangan bilang, saya. Enggak, saya ketakutan. Saya takut. Saya takut itu benar. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya langsung berdoa. Tuhan, ini bukan saya nggak mau loh. Istri saya nggak mau. Jadi kalau Tuhan mau aku ini tinggal ini kerjaan, tolong bicara sama istriku aja. Nah, saya pinter, saya lempar ke Tuhan ya. Oke. Nah, lalu kemudian saya keluar dari gereja, nggak rasa apa-apa, saya telepon istri saya nelpon nanya begini, tadi kebaktian? Iya. Nah, istri saya di Jakarta ya. Tempatnya di mana? Biasa FCBC. Yang khotbah siapa? Biasa Lawrence Kong. Oh gitu ya. Khotbahnya bagus nggak? Biasa, bagus. Nah, tapi ada yang lucu saya bilang. Apanya yang lucu? Itu lagi dengar khotbah gitu ya. Itu ada suara bilang, 3 bulan lagi suruh berhenti kerja jadi hamba Tuhan. Istri saya bilang itu tidak lucu sama sekali. Itu kalau itu Tuhan, mendingan kamu taat. 3 bulan kemudian saya berhenti kerja. Bukan karena taat dengan jadi hamba Tuhan. Enggak, saya enggak kepengen sama sekali. Saya tetap enggak kepengen. Saya berhenti kerja cuma gara-gara satu hal saja. Mulai April itu mendadak gaji saya enggak dibayar. Itu aja. Saya tunggu 1 bulan. Saya tunggu 2 bulan. Pada bulan ketiga, saya telepon bos saya, yang adalah kakak ipar saya. Saya bilang gini, kok ini gimana? Gaji udah 3 bulan nggak dibayar. Dia bilang, entar. Saya jengkel. Kenapa? Karena saya bagian keuangan. Saya tahu duitnya ada. Oke, duitnya ada, dia nggak mau bayar. Jadi saya tulis surat. Saya berhenti kerja. Demikianlah 3 bulan setelah dengar suara itu, saya berhenti kerja. Tapi terpaksa. Nah, tapi sekarang saya ini galau. Saya galau dan saya gelisah dan saya ragu. Saya ini apa nggak salah dengar ya? Saya nggak tahu, adik-adik ini ada nggak ngalami demikian? Ya, sesuatu perubahan terjadi yang membuat kita ini bertanya-tanya, mungkin pindah kota, mungkin pindah pekerjaan, atau mungkin mendadak rasa pengen masuk ke BISOM. Ya. Nah, apa yang harus orang lakukan ketika dia memasuki suatu era baru dalam hidupnya yang belum pernah dia alami? Saya meyakini bahwa saat ini, momen ini, umat manusia secara kesatuan itu sedang mengalami hal demikian. Kita sedang melihat ke depan kita suatu era yang baru, yang memunculkan kebingungan, tapi sekaligus juga kesempatan. Nah, contoh kesempatan simpel sekali. Bayangkan sekarang, sebelum masa COVID, adik-adik nggak akan bayangkan kan, lagi duduk begini, ya toh, lagi di kelas, dengerin orang bicara dari Papua, dari Amerika, dari Jakarta, nggak pernah kepikir. Sekarang ini dunia terbuka buat kita melalui yang namanya YouTube, ada sekian juta khotbah di sana yang tersedia buat semua orang, mau belajar apa aja di YouTube itu bisa. Itu kesempatan, tapi juga kebingungan. Dan itu berlaku bagi umat Tuhan, berlaku bagi hamba-hamba Tuhan sekarang, pendeta sekarang banyak yang sakit kepala, oke? Ya. Nyut-nyutan itu semuanya itu. Ini mesti ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Nah, bacaan kita hari ini
mengajak kita melihat situasi Israel. Mereka baru saja meninggalkan gurun pasir. Kalau saya tanya, gurun pasir enak nggak? Jawabannya nggak enak. Tapi segala sesuatu yang tidak enak sekalipun, kalau lama-lama kita tinggal di situ, itu menjadi namanya zona nyaman. Comfort zone. Penjara pun bisa jadi comfort zone buat banyak orang, sehingga udah keluar penjara minta masuk lagi tuh. Ya ada yang demikian, ada banyak. Udah keluar penjara, nggak kuat di luar, saya minta masuk lagi aja deh. Polisi bilang, ngapain lu masuk lagi, lu nggak berbuat salah. Dia pergi rampok toko, ya, toko permen. Habis rampok, dia tunggu polisi datang, dia panggil sama yang punya toko. Tolong panggil polisi dong, aku nunggu polisi. Dia tunggu, polisi datang, dia bilang, saya rampok toko. Tolong masukin saya ke penjara. Masuk lagi dia itu. Ya, demikianlah. Sekarang ini zona nyaman sudah terbentuk nih. Tapi sekarang mesti masuk ke tanah Kanaan. Nah, tolong perhatikan, selama 40 tahun mereka ini muter-muter di padang gurun. Sekarang di depan mereka ini terbentang satu sungai, Sungai Yordan, yang memisahkan mereka dengan tujuan perjalanan mereka selama 40 tahun. Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, sekarang perhatikan ya, ada satu hal disampaikan Yosua kepada mereka yang penting ya. Di bagian ujung ayat 4, dia berkata demikian. Jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Orang-orang ini, sekian juta orang ini, dengan pengecualian 2 orang, Yosua dan Kaleb, itu lahir di padang gurun. Ya. Mereka tahunya hanya gurun, tinggal di tenda seumur hidup mereka, makannya itu adalah mana. Di depan mereka sekarang terbentang suatu tempat yang menjadi tujuan perjalanan mereka. Jadi ada unsur senang ya, unsur excitement. Akhirnya nyampe juga setelah jalan 40 tahun. Tapi tempat itu juga sama sekali asing buat mereka. Di depan sana mereka tahu akan ada perlawanan, akan ada peperangan. Jadi hati cemas. Siap enggak kita hadapi ini semua? Dan saya rasa kecemasan ini menghantui banyak orang, hamba Tuhan sekalipun dalam situasi ini. Depan seperti apa? New normal itu seperti apa? Akankah jemaat balik ke gereja lagi untuk ibadah? Bagaimana dengan kapasitasnya? Penjagaannya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kegalauan. Nah, jadi ini benar-benar jalan yang belum pernah ditempuh oleh Israel. Ya. Demikian juga sekarang kita masuki sesuatu era yang dimana orang pintar pun hanya bisa mengira-ngira. Saya kasih contoh ya. Oke, COVID itu makan korban. Oke. 2 orang kakak ipar saya itu meninggal berturut-turut dalam waktu 24 jam. Ya. Ini sesuatu yang real nyata. Ya. Nah, sekarang orang ini lagi pusing dengan namanya gelombang kedua COVID, second wave. Udah beres, tahu-tahu muncul lagi. Sekarang kita bicara gelombang kedua. Siapa yang bisa menentukan bahwa tidak akan ada gelombang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Bisa nggak ada habisnya. Jadi kebingungan melanda banyak sekali orang. Nah, sebagian orang jadi curigaan tuh, ya. Terutama bukan yang di Singkawang ya, tapi yang di Jakarta itu. Sekarang semua orang parno, ya. Dekat-dekat aja nggak berani, oke? Salaman aja udah ketakutan, ya, dan lain sebagainya lah. Nah, sebagian terobsesi dengan kesehatan, hal-hal yang dulu aneh, sekarang malah jadi biasa. Dulu kalau kita pergi ke bank, coba pakai masker, ditahan sama satpamnya. Kenapa lu pakai masker? Nyembunyiin identitas ya? Sekarang ke bank, nggak pakai masker, disuruh keluar. Jadi dunia sudah kebalik. Gitu. Nggak pakai masker, nggak boleh masuk. Dulu pakai masker, nggak boleh masuk. Ya. Sekarang kita tiap kali masuk gedung ditodong terus. Todong pakai apa? Pengukur suhu. Yang biasanya selalu macet alatnya. Oke. Tapi yang megang nggak mau ngaku. Ya. Masa orang diukur suhunya 28? Itu kan sudah meninggal kali itu ya. Oke. Demikianlah ini terjadi hal yang menurut saya lucu-lucu. Cara belanja kita berubah, ya toh gerak-gerik kita dipantau terus. Apa yang harus kita perbuat? Mari sekarang kita perhatikan kembali ke firman Tuhan ya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam situasi demikian kita perlu tuntunan. Pertanyaan saya adalah begini, siapa yang menuntun kita dalam masa-masa seperti demikian? Nah, prinsip utama yang kita harus perhatikan adalah, saudara sekalian, saya tunjukkan begini ya, kita mesti ikuti gerak Tuhan. Ya. Ikuti gerak Tuhan itu seperti apa? Ya. Tuhan kita tadi kata Pak Fendi kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa Allah kita itu tidak stagnan, dia itu gerak terus.
Jadi saya bicara tentang prinsip utama masuk ke era baru adalah ikuti gerak Tuhan. Bukan sekedar ikut Tuhan dalam arti percaya kepada Tuhan, tapi ikutilah gerakannya Tuhan. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Tuhan maju, kita maju. Tuhan berhenti, kita berhenti. Mengikuti gerak Tuhan karena Tuhan itu tidak stagnan. Jadi yang diperlukan sekarang bukan lagi sekedar orang punya iman percaya. Tapi diperlukan sekarang namanya kepekaan dan ketaatan. Oke? Coba perhatikan lagi ayat 3 tadi ya. Yosua 3 ayat 3. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Oke? Jadi ikuti ya gerak tabutnya itu ya, gerak hadirat Tuhan. Tapi ketika mengikuti, tolong perhatikan dua hal. Saya tunjukkan apa yang saya maksud ya. Dua hal ini apa saja? Oke, bisa lihat ya. Kelihatan ya, file kelihatan ya? Bisa Kelihatan, kelihatan. Pak. Ya? Oke, terima kasih. Oke. Ya. Berarti kuping saudara juga bagus. Ya, bisa dengar. Oke, coba perhatikan ya. Prinsipnya adalah begini. Kalau ikuti tabut ini, ikuti Tuhan ini, jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Tolong jaga jarak. Istilahnya social distance, social distancing ya. Tolong jaga jarak, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jangan terlalu dekat? Jangan terlalu dekat ini bicara tentang seseorang itu mesti menyadari tentang sikap menghormati Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan. Dia harus diperlakukan beda dengan teman kita, ya. Dia memang papa kita, dia itu sahabat kita, dia pembela kita, tapi dia juga adalah Tuhan Allah kita, ya. Jadi mesti ada sikap segan dan hormatnya itu. Antara kita makhluk ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta tetap ada jarak, ya. Tentu ada nuansa ya, beda di Perjanjian Baru ya. Yaitu sekarang Tuhan bisa didekati karena tirai bait suci itu sudah terkoyak ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Secara simbolik itu menunjukkan bahwa akses kehadiran Allah itu sudah terbuka bagi semua orang. Kita bisa datang ke Tuhan tanpa perantara. Tapi bukan berarti sembarangan. Nah, contoh Anies dan Safira itu contoh ya. Tuhan itu jangan dibuat main-main. Tuhan layak dihormati. Dulu ada hamba Tuhan datang ya ke satu gereja. Ini pendeta cerita ke saya. Hamba Tuhannya bilang begini di depan jemaat. Dia cerita dia bicara sama Tuhan lah. Dia bilang gini, saya bilang sama Tuhan, Han. Nah, saudara sekalian, kalau Tuhan dipanggil Han, semua kita ada masalah, oke? Tuhan itu saking dekatnya dipanggil Han, ya. Jadi saudara sekalian, orang perlu punya satu sikap respect sama Tuhan, takut sama Tuhan itu mesti ada, ya. Seperti apa orang nggak respect sama Tuhan? Saya coba tunjukkan ya melalui slide saya lagi ya. Orang nggak hormat dengan Tuhan, kalau dia cuma mau bicara nggak mau dengar. Jadi kalau doa itu ya Tuhan dengerin aja, ya toh. Ya. Dia punya doa adalah isinya daftar permintaan dan tuntutan yang harus dipenuhi. Kalau tidak, dia nggak mau doa lagi besok. Ya. Yang kedua, orang mau dengar sih, tapi nggak mau mentaati. Ya, jadi dia itu perintah Tuhan itu dianggap angin lalu. Ya dia saya tahu lah, kayak seperti tadi Pak David cerita tentang Yunus, oke? Disuruhnya ke Niniwe, dia maunya pergi ke tempat lain, Tarsis saja. Itu contoh orang mendengar tapi nggak mentaati. Ada juga orang terus-menerus melawan Tuhan. Sudah tahu ini nggak berkenan kepada Tuhan, terus saja dilakukan. Dikasih peringatan, dia nggak takut. Lalu ada orang ya terus tidak peduli dengan Tuhan dalam arti begini. Dalam arti adalah dia nggak pernah nanya Tuhan loh. Saya ini mesti gimana? Ya, nggak peduli dengan Tuhan. Tadi malam saya di Instagram saya bahas surat-surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat di Kitab Wahyu. Dan saya bicara tentang perlunya orang terus-menerus melakukan check up rohani. Kita kan badan biasa check up, diperiksa.
Pernah nggak rohaninya dicek up dengan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa pendapatmu tentang gerejaku? Tuhan Yesus, apa pendapatmu tentang kerohanianku? Itu check up rohani. Nah, ada orang nggak peduli sama sekali, ada keputusan apa-apa, bikin apa-apa, karena Tuhan. Terakhir sekali, perhatikan, tidak hormat dengan Tuhan adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sembarangan. Ya. Jadi orang mesti lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, nggak sembarangan, ya. Oke. Saya kasih contoh satu lagi ya. Saya nggak tahu berapa adik-adik ini terbiasa dengan nama Kathryn Kuhlman, karena sudah lewat sekian puluh tahun yang lalu. Kathryn Kuhlman ini hamba Tuhan di Amerika Serikat. Suatu hari Kathryn Kuhlman itu pesan itu kop surat sama amplop. Dan dia pesan ke satu orang percetakan, ketika datang, dia marah sekali. Kenapa? Cetakannya jelek sekali, warnanya suram-suram, pudar-pudar, tulisannya jelek. Jadi dia bilang, tolong panggil itu yang nyetak itu. Saya mau bicara sama dia. Yang nyetak datang. Kathryn Kuhlman nanya, ini kok jelek begini? Apa jawaban dari yang bagian percetakan itu? Loh, Ibu, itu kan buat gereja. Loh, buat gereja sembarangan aja. Iya, jadi ada kesannya, ini kan buat gereja. Jadi kasihnya yang jelek-jelek aja lah, biasa aja. Nah, itu yang saya katakan yang namanya itu pekerjaan untuk dilakukan dengan sembarangan ya. Nah, jadi jangan terlalu dekat ya. Ada sikap respek, hormat, jarak itu perlu ada. Tapi jangan terlalu jauh. Kenapa jangan terlalu jauh? Kalau terlalu jauh, ada kemungkinan kita nggak lihat lagi dia belok apa enggak. Kiri apa kanan nih? Tahu-tahu hilang itu tabut perjanjian itu dan kita nggak tahu. Dia kiri apa kanan sih? Begitu kita pikir barangkali kanan, tahu-tahu salah, kita kiri lagi, udah tambah jauh lagi jaraknya itu. Udah paham ya apa yang saya maksudkan ya. Jadi karena kata Yosua, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, karena ini jalan yang baru sama sekali buat kamu. Jadi kalau kita jarak sama Tuhan terlalu jauh juga, kita bisa nyasar. Ya. Nah, karena itu dalam situasi tidak pasti, orang semakin perlu perhatikan yang namanya gerakan Tuhan ini. Ya, saya percaya obatnya yang anti COVID itu pasti akan ditemukan. Vaksinnya pasti akan ditemukan. Tapi nanti setelah ketemu satu ini, nanti akan muncul lagi COVID yang lain. Jadi manusia perlu belajar tentang yang namanya kerendahan hati. Nah, terlalu jauh ini, itu bisa terjadi karena banyak sekali orang bilang distraction. Terlalu banyak hal yang mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Saya bacakan Markus pasal 4 ya, ayat 14 sampai 19. Markus 4, ayat 14 sampai 19. Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang taburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya temukan di sini ada 3 hal yang patut kita waspadai. Nomor 1 adalah setan itu sendiri. Dia berusaha membuat kita tidak ikut Tuhan. Setan itu yang pertama. Yang kedua adalah kesusahan karena ikut Tuhan. Ya. Kalau gambarnya tadi itu, ayat 16 itu, tanah yang berbatu-batu, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Karena kenapa? Datang penindasan dan penganiayaan. Jadi ikut Yesus itu alami kesusahan, akhirnya orang bisa jaraknya tambah jauh. Dari yang ringan-ringan lah. Seperti, saya tidak tahu adik-adik pernah nggak diolok-olok sebagai Kristen. Saya sudah ngalami. Pernah nggak ngalami orang tua datang dan minta kita, tolong jangan jadi Kristen lagi? Pernah ngalami nggak? Mungkin nggak pernah ngalami. Saya ngalami. Ya. Sampai beberapa orang barangkali
akan hilang pekerjaan, hilang bisnisnya, hilang keluarganya karena ikut Yesus. Oke. Yang ketiga tadi dikatakan di ayat yang ke-19, katanya ada kekhawatiran dunia ini, lalu katanya ada tipu daya kekayaan, dan ada keinginan akan hal lain mengimpit firman. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita itu mundur dari Tuhan, beralih dari Tuhan. Ya. Nah, saya ingin bicara sekarang, terus so what? Apa yang harus kita perbuat? Mengingat supaya kita bisa tetap jaga jarak, tidak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, masuk ke era baru. Cuma satu saja, perkuatlah hubungan kita dengan Tuhan. Inti daripada writer ini adalah intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Amin. Jadi hubungan dengan Tuhan itu perlu terus-menerus dijaga, didekatkan. Saudara-saudara sekalian, dekatkan diri dengan Tuhan, jangan jauh-jauh, supaya kita peka akan gerakan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Tantangan dalam pelayanan adalah besar sekali. Anda semua sekarang sedang terima latihan, training untuk kemudian boleh menjadi hamba Tuhan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita perlu sadar, seseorang yang ketika dia masuk pelayanan, jadi hamba Tuhan, dia perlu sadar, dia itu kalau ibaratnya itu sebenarnya orang naik kapal. Dia bukan naik kapal pesiar loh, ya. Di mana kerjaan dia di sana cuma leha-leha gitu ya, santai-santai gitu. Enggak, dia naik kapal perang. Di mana semua orang punya tugas yang pasti, semua orang mesti berjaga-jaga. Disiplin tinggi itu dibutuhkan sekali. Ya, saya tunjukkan satu slide ya. Slide ini adalah, oke, slide saya tadi. Oke, coba lihat ini, ya. Ini adalah buku The Making of a Leader, karangan Dr. Robert Clinton, profesor di Fuller, Sekolah Alkitab Fuller. Beliau itu menuliskan di dalam buku tersebut bahwa ternyata sedikit sekali pemimpin yang mengakhiri dengan baik. Untuk itu beliau kemudian meneliti 1.300 pemimpin, 50 pemimpin di Alkitab, 100 pemimpin dalam sejarah, 1.150 pemimpin zaman sekarang. Dan setelah dia lihat ini semua, dia tiba pada kesimpulan bahwa hanya 1 dari 3 pemimpin di Alkitab itu mengakhiri dengan baik, ya. Bayangkan ya, hanya 1 dari 3 pemimpin, hanya 30% yang memulai pelayanan ujungnya itu bagus. Nah, ini tantangan buat kita adalah bagaimana kita memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Ya. Tommy Barnett, hamba Tuhan dari Phoenix, Amerika Serikat, itu bicara demikian dalam buku The Dream Church. Dia berkata begini, mereka yang memulai pelayanan pada umur 21 tahun, ya, itu ketika dicek, pada umur 65 tahun, hanya 1 dari 10 yang bertahan. 9 lainnya ada di mana? Rontok semua. Nah, jadi karena itu kita perlu perhatikan tantangan di pelayanan itu besar sekali, dan karena itu apa yang harus kita perbuat sebagai hamba Tuhan? Mau tidak mau cuma satu saja. Kekuatan kita datang hanya dari Tuhan. Dan hanya dapat kekuatan tersebut ketika kita dekat dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Hanya itu saja. Elia di Gunung Karmel. Ya. Dan Elia di Gunung Horeb. Ini bicara tentang 2 level pelayanan, 2 jenis pelayanan. Elia di Gunung Karmel adalah Elia yang gagah perkasa, Elia yang berhasil, Elia yang dielu-elukan. Elia yang dapat nama besar, dikenal akhirnya satu negara. Elia di Gunung Karmel adalah Elia yang Superman istilah saya. Seorang hamba Tuhan yang lakukan hal-hal yang jarang, hampir tidak pernah dilakukan oleh hamba Tuhan yang lain, memanggil api turun dari langit. Ya. Bayangkan di depan musuh-musuhnya, dan itu terjadi dalam pelayanannya. Tapi saudara perhatikan satu hal, bahwa sebelum dia lakukan mujizat itu, dia itu pertama-tama itu minta supaya rakyat itu datang mendekat. Oke, datang mendekat. Kenapa? Selama ini rakyat sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dia bilang datang mendekat. Oke. Kemudian kedua,
dia siram korban yang akan dia bakar itu dengan air. Bayangin ini orang. Semua orang kalau mau bakar korban bakaran, dibikin sekering-keringnya. Dia malah bikin basah. Okay? Tapi lebih jauh lagi, saudara mesti menemukan bahwa air itu bicara pengorbanan. Kenapa? Karena sudah 3,5 tahun lamanya tidak turun hujan sama sekali. Air itu mahalnya bukan main. Sekarang Elia bilang, saya minta air. Kasih saya air. Dia guyur itu air ke korbannya. Kemudian, jadi saudara menemukan begini. Dia memperbaiki katanya mezbah yang rusak. Jadi saudara sekalian, kita perlu perbaiki mezbah kita nih. Mezbah penyembahan kita. Itu perlu kita perbaiki. Kita perlu beresin semua. Kemudian kita perlu berikan pengorbanan kita. Ya. Lalu kemudian mujizat terjadi. Dengan sangat amat luar biasa. Jadi perhatikan, rakyat disuruh mendekat dengan Tuhan. Perbaiki mezbah yang rusak. Pengorbanan diberikan. Mujizat terjadi. Itu Karmel. Ya. Tapi Elia di Gunung Horeb itu beda. Elia di Gunung Karmel adalah Elia yang jagoan, Elia yang tampil luar biasa, Elia yang berkemenangan. Elia di Gunung Horeb adalah Elia yang kalah, Elia yang frustrasi, depresi, pengen mati. Saudara-saudara, kita mesti bertanya nih, dalam konteks kita. Kenapa ada hamba Tuhan sudah berhasil luar biasa, besoknya itu langsung pengen mati? Kenapa bisa demikian? Ya. Akhirnya saudara-saudara menemukan apa yang terjadi ketika dia ke Gunung Horeb. Ya. Saya punya bukti-bukti bahwa dia depresi, ya, yaitu dia tidur melulu, ya, kemudian dia pengen mati, ya, tanda-tanda gejalanya semua ada di situ. Lalu kemudian bagaimana Tuhan memulihkan Elia? Ya, dikasih makan dulu, ya kan? Kasih makan, kasih minum dulu, perhatikan dulu kebutuhan fisiknya. Setelah itu, dengan bekal makanan itu, dia ke Gunung Horeb. Dan tiba di Gunung Horeb, dia kemudian alami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib sekali. Coba perhatikan ya. Ketika dia masuk ke gua tersebut, dia adalah seorang yang sudah hancur, tinggalkan pelayanan, dan kemudian dalam keadaan terlunta-lunta tiba di sana. Lalu katanya, Tuhan tanya sama dia, Elia, kamu ngapain di sini? Dan dia komplain kan, aku ini sudah berjuang mati-matian, kerja keras buat pelayanan, tahu-tahu hasilnya macam begini, udah gitu aku mau dibunuh lagi ya, aku sendirian lagi. Jadi dia mengasihani diri sendiri dan merasa cuma aku saja. Kalau aku mati apa yang terjadi? Nggak ada lagi nih yang menyembah Tuhan. Kata Tuhan, lalu kemudian perhatikan, catatan Alkitab di 1 Raja-Raja 19 itu aneh sekali. Kenapa aneh? Karena Tuhan mengulang pertanyaannya. Antara, kalau saudara perhatikan ayatnya di 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, saudara akan menemukan sesuatu yang menarik sekali di sana. Oke, di ayat yang ke-9, Tuhan bertanya. Ya, coba perhatikan ya, di ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Oke. Lalu Elia menjawab kan? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka yang mencabut nyawaku. Oke, nah sekarang perhatikan ayat yang ke-13. Pertanyaan yang sama. Di ujungnya ya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaannya sama persis dengan ayat 9. Jawabannya pun sama juga, ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka mencabut nyawaku. Sekarang kita punya satu pertanyaan penting. Kenapa diulang? Apa yang terjadi di antara dua ini? Yang terjadi apa? Kita sudah tahu ya. Tuhan bilang gini, kamu keluar, karena Tuhan pengen lewat. Yang lewat apa? Pertama, yang lewat itu adalah angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu.
Nah, oke. Tapi itu mendahului Tuhan. Tetapi ayat 11 ya, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, ya. Sudah angin datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tuhan tidak ada dalam api, tidak ada dalam gempa, tidak ada dalam bentuk angin ribut. Lalu Tuhan ada di mana? Sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di situ Tuhan ada. Pelajaran penting buat Elia. Selama ini dia selalu asosiasi yang namanya Tuhan itu kerjanya adalah bum 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 duar, bum pak bum. Seperti itulah, heboh-heboh. Ya, buat dia. Tuhan itu heboh. Dar der dor. Api turun dari langit. Nah, sekarang dia mesti belajar satu hal yang penting buat dia. Apa itu? Tuhan itu juga hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi itu sesuatu yang kalau kita nggak perhatiin, kita nggak berasa. Dia mesti menyadari Tuhan itu bekerja dalam segala hal, ya, nggak harus selalu yang heboh-heboh. Nah, saudara menemukan akhirnya dia itu dipulihkan dari depresinya, ya, pulih kembali, dan dia kembali ke pelayanan lagi, ya, terjadi pemulihan. Jadi dekatkan dirimu dengan Tuhan. Waktu saya hampir habis, saya akan tutup dengan satu cerita ya, okay, tentang diri saya. Suatu hari setelah saya jadi hamba Tuhan menggembalakan, ada jemaat saya itu dibawa ke Singapura karena sakit. Jadi hari itu istrinya telepon saya dan mengatakan, Pak, dokter bilang hari Sabtu ini suamiku akan dicabut itu selang-selangnya semua, sehingga dia akan meninggal. Ya, diperkirakan Sabtu atau hari Minggu. Dia bilang, saya nggak tahu mesti ngapain karena saya lagi sakit, nggak bisa ke sana. Jadi saya bilang, saya ke sana aja. Demikianlah hari Rabu itu, saya terbang ke Singapura. Ya. Dan kemudian saya mendoakan satu orang yang sudah dalam keadaan, udah pakai di sini oksigen, dan udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Okay. Saya berdoakan itu pada hari Rabu, hari Kamis. Lalu ya saya tanya dokter, ya tanya, katanya ya hari Sabtu dicabut semua selangnya dan dia akan meninggal. Saya bicara sama anak lakinya. Saya bilang kayaknya kamu yang bakal disuruh cabut nih. Ya, kamu mesti siap mental nih. Ya. Lalu kemudian saya ketemu satu orang di Singapura yang ngajak saya ke Batam. Dan bilang gini, Pak, Bapak jangan pulang Jakarta langsung, ke Batam aja, biar saya punya proyek. Demikianlah saya nggak jadi pulang Jakarta langsung, saya ke Batam. Di Batam saya dijak muter-muter, saya udah capek sekali. Tapi kemudian sore itu saya kembali ke Jakarta. Besok pagi saya ke Surabaya. Ya, saya pelayanan, saya mesti khotbah 5 kali di Surabaya. Pada khotbah yang kedua hari Minggu itu, saya bilang sama diri saya nggak akan bisa khotbah terus lagi hari ini. Saya minta hamba Tuhan, tolong carikan pengganti saya. Karena saya nggak kuat. Fisik saya lemah sekali. Tapi kata gembala sidang, nggak ada. Tolong dah kita doain deh supaya Bapak dapat kekuatan dari Tuhan. Saya bisa khotbah, selesai semua ya. Hari Senin saya pulang Jakarta. Ketika di pesawat, menjelang sampai di Jakarta, saya bilang sama diri saya, kalau pesawat ini terbang lebih lama 15 menit lagi, saya akan mati di pesawat ini. Saya akan mati di pesawat ini. Saya pulang, dan kemudian saya selama kira-kira sebulan berikut nggak keluar kamar. Hanya dalam kamar saja. Ya. Tidak turun dari ranjang. Kecuali ke kamar mandi, kecuali saya pergi ke kamar kecil. Dan makan saya di ranjang. Kenapa? Saya kena depresi berat. Saya nggak pengen keluar, nggak pengen ngapa-ngapain. Saya hanya baring di ranjang sepanjang hari. Semua pelayanan batal semua. Istri saya lagi ada di luar negeri. Lagi liatin anak kami. Dan dia khawatir sekali lihat muka saya. Saya bilang, nggak apa-apa, tenang saja. Oke? Itu tanggal 21 Januari mulai itu. Setelah 3 minggu demikian, dalam keadaan depresi berat, semua pelayanan berhenti. Lalu 21 Februari, persis sebulan kemudian, saya mesti ke Surabaya lagi, khotbah di gereja yang sama.
dalam keadaan depresi. Jadi saya akhirnya terpaksa ke Surabaya, dan sampai di sana itu, saya batalin saya ngajar konseling di sana ya. Dan jadi karena ngajarnya bahasa Inggris, tidak banyak orang yang bisa gantiin. Tapi saya nggak bisa ngajar. Jadi saya ketemu sama John Mantova, minta tolong John Mantova untuk ngajar, terus saya balik ke hotel. Nah yang nganter saya bilang begini, Pak Sukirno, Bapak sakit? Saya bilang, iya saya sakit. Bapak sekarang mau ngapain? Saya bilang, saya balik ke hotel, saya pengen istirahat. Terus dia tanya gini, Bapak kenapa nggak berdoa aja? Sekarang bayangin ya, betapa jengkelnya kita pendeta, dikasih tahu sama jemaat, Bapak berdoa aja. Emang dipikir gue kurang doa apa? Terus saya bilang gini, doa emang di mana? Bukit Doa Immanuel yang punya Maur Sharon itu katanya. Oh, saya bilang itu jauh 1,5 jam. Enggak Pak, sejam nyampe Pak. Masa sejam nyampe? Iya Pak, sejam nyampe Pak. Nah di situ saya ketipu sama dia. Oke, saya percaya sejam nyampe. Ya saya bilang, mari kita berangkat. Ketika berangkat itu, ini yang terjadi. Saya baru tahu memang bisa sejam. Tapi sepanjang jalan, saya berdoa terus. Demikianlah saya berdoa. Terus saya bilang sama dia, saya bilang, Anto, kita belum sampai ke bukit doa, saya sudah berdoa. Gara-gara kamu. Pantes sejam nyampe. Kalau cara nyetir macam begini, sejam nyampe. Sejam nyampe, oke? Saya masuk ke gua doa. Ya, ada gua doanya tuh. Saya bilang, tungguin saya 1 jam. Ya, tungguin saya 1 jam. Saya masuk ke bukit doa, gua doa, dan saya tanya sama Tuhan satu pertanyaan saja. Tuhan, boleh nggak aku tinggalin ini semua? Ku tinggalkan gerejaku, ku tinggalkan pelayanan. Boleh nggak Tuhan? Saya duduk 1 jam, nunggu. Nggak ngapa-ngapain. 1 jam saya nunggu. Dan 1 jam saya keluar dari gua doa. Nah, si Anto lihat saya. Wow, dia bilang, Bapak dapat pewahyuan apa? Saya bilang, ada dapat sesuatu. Apa itu? Saya disuruh balik lagi, suruh doa lagi. Waduh, dia bilang, Bapak kan udah nggak ada waktu. Besok khotbah seharian. Senin jam berapa pesawatnya? Senin pesawat jam 10, saya bilang. Mana keburu? Dia bilang begini, Anto. Senin aja saya datang ke sini. Saya mulai doa jam 6 pagi sampai jam 7. Kemudian jam 7 ke bandara jam 8. Jam 6 aja saya bilang. Si Anto lagi nyetir. Dia nggak ngomong, tapi lirik ke saya. Terus bilang gini, Pak Sukirno, yang namanya doa pagi, itu mesti jam 5 pagi, bukan jam 6. Kita mesti membangunkan fajar. Terus saya bilang begini, doa jam 5. Berarti dari Surabaya jam 4. Berarti saya mesti bangun jam 3, karena saya mesti ngepak keluar dari hotel. Padahal kebaktian terakhir jam 7 sampai jam 9 malam. Nanti diajak makan lagi sampai jam 10. Jam 11 saya tidur. Sampai jam 12. Jam 3 saya mesti bangun. Itu maksud kamu? Dia diem. Terus dia bilang gini, Pak, yang namanya doa pagi itu jam 5 pagi. Saya bilang, jam 4 saya tunggu di lobi hotel. Oke, jam 4. Dia bilang, siap. Jam 4 dia tunggu. Oke. Demikianlah lagi. Sampai di situ saya bilang pinjam gitar. Pinjam gitar ya. Saya masuk lagi ke gua yang sama. Saya ambil gitar, jereng saya nyanyi. Saat pagi hari, ku datang lagi. Lalu saya hancur hati dan hanya bisa nangis. Nangis, nangis, nangis. Nangis selama 5 menit berikut. Stres saya hilang, depresi saya hilang, pusing saya hilang, capeknya saya hilang, dan saya kemudian baring di bukit doa itu, baring dan tidur di sana 1 jam. Saya bangun lagi, ketemu lagi sama Anto. Saya bilang, mari kita ke bandara. Persoalan saya sudah selesai. Saya tetap perlu waktu ya. Kira-kira 2 bulan untuk memulihkan badan saya. Tapi secara roh dan secara jiwa, hari itu saya datang kepada Tuhan, dekatkan diri dengan Dia, dan semuanya beres. Jadi keintiman dengan Tuhan, itu mesti menjadi modal kita, kekuatan kita, andalan kita dalam pelayanan. Itu terus-menerus harus kita kejar, sekalipun ada banyak sekali hambatan. Ya, oke. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak David untuk waktunya. Waduh, hebat ini pengalaman pribadinya.
Terima kasih Pak Sukirno. Ya, eh, saya mungkin mau ngasih satu satu atau dua kesempatan untuk bertanya kalau ada adik-adik yang mau bertanya ya. Itu kan ceritanya kan cukup menarik. Itu kalau ada pertanyaan, saya mau kasih kesempatan. Ada nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nggak apa-apa. Ini mumpung ini. Kalau ke Jakarta kan nggak punya tiket kan. Sekarang kita mumpung bisa tanya di sini. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita berdoa ya. Kita berdoa. Mungkin Pak Sugenda mau berdoa untuk kita. Boleh. Atau mungkin Ya, Maya. berdoa. Maya, Oke. Maya mau berdoa nggak? Mari Maya berdoa. Hah? Maya Ya. berdoa, yuk. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau tabur di hati kami. Bangkitkan roh-Mu di dalam hati kami. Perbaharui batin kami, perbaharui pikiran kami, sehingga kami bisa sejalan dengan Engkau. Pakai kami menjadi alat-Mu di hari-hari akhir ini, sehingga hidup kami tidak pernah menjadi sia-sia dan tidak pernah menjadi sama. Terima kasih Allah Roh Kudus yang begitu lembut dan begitu menghargai kami, begitu mencintai kami. Kami memberkati Om Sukirno dengan pelayanannya, membuat dia semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mendekat kepadamu, semakin cinta kepadamu. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Maya, terima kasih Pak Sukirno. Tuhan berkati, terima kasih. Message-nya hebat ya. God bless you semuanya. Ya. Kita akan ada waktu 5 menit lagi ya. 5 menit aja, cepat aja. Kita akan kembali di sini jam 10.02 ya, 10.02. Ya. Tuhan berkati, bye. Tuhan berarti. Terima kasih, Pak. Nah.